In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Eating Podcast. Enggak, orang Indonesia tuh kepo semua. Astaga. Itu singkatnya. Gue lagi cari yang bahasa kayak prima tadi gitu. Iya, yang baik-baik kan? Gak ada, orang Indonesia tuh kepo semua. Orang Indonesia saja atau orang luar negeri? Lu pengalaman lu juga pernah di stay di luar negeri? Iya. Separah ini nggak di Indonesia? Enggak lah. Luar negeri mah jauh lebih nyantai. Orang mah mau ngapain aja ya, urusin diri lu sendiri aja. Tapi gini, dari pengalaman lu kan sempat di Amerika. Betul. Nah, di Amerika bukan Gak usah paparazi. di Amerika, di Taiwan juga. Di paparazinya kan lebih parah kalau di Amerika. Enggak, Paparazi tapi kan kerjaan. itu kan kerjaan buat apa? Ibaratnya kayak jurnalis buat artis gitu lah. Tapi manusianya tidak sekepo orang Indonesia. Enggak. Ya ada keponya lah, pasti kayak kalau ada headline kayak artis ini ngapain ya dilihat, cuman nggak sampai ibaratnya nggak jadi misi hidup lu untuk cari tahu itu orang kenapa. Misi hidup lu. Iya benar. Menurut lu kenapa kalau gitu? Mungkin dari bawaannya aja dari awal emang Indonesia itu orangnya lebih ke bersamaan, lebih ke kekeluargaan. Saking kekeluargaan apa lu bisa ngatur hidup orang lain. Iya benar. Iya. Nggak, tapi kalau kekeluargaan kan maksudnya nggak sampai sekepo itu nggak sih? Justru kepo. Orang kepo luar lah. kan individual semua. Individualis semua. Emang secara tidak sadar emang udah ditanamkan kalau Indonesia tuh harus kepo. Itu yang bikin itu juga yang kadang-kadang juga masuk di, makanya gue pas lo ngomong kepo gini, gue pernah lihat di Instagram salah satu eksperimen itu di jembatan yang ke arah Kuningan tuh, yang flyover yang di depan MD Tower kalau nggak salah, itu ada satu motor berhenti terus ngeliat ke bawah, terus habis itu motor kedua lihat berhenti terus habis itu macet, padahal nggak ada apa-apa juga. Itu benar-benar eksperimen nunjukin bahwa orang Indonesia sampai sekepo itu, padahal mereka sih juga nggak tahu kejadiannya apa, siapapun keponya sampai separah itu. Nah gini aja lu nggak usah kayak gitu. Terus kalau misalkan ada kecelakaan di pinggir jalan, yang bikin macet kecelakaannya atau orang yang pelan-pelan lihat kecelakaannya? Udah, ya orangnya Stop and stare kan? dan permasalahannya Dia meliatin pelan, jalan. Sampai udah nggak kelihatan lagi, lehernya nggak bisa noleh, baru jalan. dan yang lebih fakta lagi menurut gue adalah mereka cuma lihat tapi mereka nggak bergegas untuk membantu kah atau ngambil take action. Begini. Iya, itu gila nggak sih? Oh udah nggak bisa, udah jauh jalan. Bikin macet. Iya. Itu video di HP-nya buat apa juga gak tahu. Iya, enggak Di post dong, di Instagram. Biar ada yang komen, di mana tuh? Di repost, follower naik. Mempergunakan kecelakaan orang lain buat menarik kekepoan orang lain. Iya, di mana tuh? Orang Ih, parah banget. Padahal Apa gunanya di hidup lu? Iya, sama orang yang ngerekam. Kecuali kalau lu di belakang, terus lu nanya, itu di Jagorawi? Iya nih, di KM segini. Waduh, gue kena macet dong. Nah, itu berguna infonya. Lu cuma kayak, parah banget. Apa gunanya komen itu? Apa guna informasi itu sama komen itu? Parah banget. Apa gunanya? Parah banget. Nggak ada gunanya. Nggak, tapi orang Indonesia selain kepo sekarang ini menurut gue dengan ada media sosial ini pengen banget viral nggak sih? Karena mereka ngelihat Pengen banget gimana eksis. gampangnya untuk lu jadi eksis. Tergantung orangnya juga. Nggak, tapi kita Gua enggak. Ya jangan ngomongin lu. Ini balik lagi. Lu bukan pasarnya. Lu bukan targetnya berarti. Iya. Emang lu pengen viral? Gua. Iya. Oh iya pengen, makanya bikin podcast. Iya kan? Enggak dong, enggak. Tapi viralnya berbobot. Itu dia. Iya, sebenarnya gini. Iya. Gue mikir gini. Ketika lu orang banyak kenal, lu lebih gampang nggak sih lu ngejual barang? Memang iya, Betul. itu memang. Betul, iya. itu dia. Itu memang Itu dia. Nggak, balik lagi kalau misalkan kita ngomong gini, pada saat nyambung kayak Nigel tadi bilang bahwa kita nggak ada masalah orang yang pengen viral, nggak ada masalah sama sekali. Karena menurut gue juga sendiri orang yang viral kita bisa belajar banyak juga dari dia. Let's say misal contoh kita trail yang ada apa yang jual cakwe, Mang Dading ya. Oh dading. Odading. Bukan cakwe. Odading jual odading. Oh, itu beda ya? Ya beda. Odading katanya udah makanan di Bandung atau makanan Sunda udah lama banget kan. Iya. Cuman terkenal karena Mangoleh ya. Mangoleh itu kan. Mangoleh, Nah, iya. tapi setidaknya bahwa itu salah satu strategi bisa dipakai untuk secara bisnis pun dia melakukan hal-hal yang gampang diingat dengan orang yang bisa dipelajari. Nah, kalau dibilang untuk yang nyambung kayak tadi Raymond bilang, pada saat lu bisa terkenal, lu punya nama, lu bisa jual apapun dengan lebih mudah lah, gue bilang. Iya. Nggak ada salahnya lu mau berkarir atau lu mau mencari rezeki dari situ, nggak ada salahnya. Iya, dan pada saat lu juga bikin konten sesuatu hal, pada saat gue pertama kali bikin podcast pun aja gue nggak ada kepikiran untuk viral.
Tidak ada kepikiran kayak Enggak, kalau lu mau kalau lu mau jadi viral, lu nggak mulai podcast. Kalau lu mau jadi viral, lu bagi-bagi sampah. Itu yang gue maksud dari aib. Ngerugiin orang lain. Kalau aib lu mau bugil mah bodo amat, nggak ngerugiin orang lain. Paling rugi mata doang kan, males gitu. Tapi kalau misalkan lu bagi-bagi sampah kan ngerugiin orang yang dapat sampah. Ya kalau ngerugiin orang lain itu gue nggak setuju sih. Iya, itu yang gue maksud dari aib maksudnya. Nah, dari aib gini, menurut gue pribadi, lu viral, let's say contoh. Menurut gue pribadi susah pada saat kalau lu bikin konten atau lu pengen di sosial media, emang pengen lu terkenal dulu. Menurut gue ya, karena gue sendiri sebagai orang yang benar-benar dari bawah, bikin podcast, bikin YouTube benar-benar dari bawah saat ini, lu harus tahu dulu apa yang lu mau kirim. Iya. Value, tahu produk lu apa? Yes, value apa yang lu mau kasih. Pada saat tuh value lu apa yang mau kasih, menurut gue pribadi lah saya contoh video yang pertama kali gue bikin sama lu pada aja nggak ada kepikiran apa kan? Dan itu pun aja diliput itu setelah berapa bulan? Jauh. Iya benar sempat diliput ya. Sempat diliput. Iya, itu sempat diliput pun itu udah setelah berapa bulan. Dan itu diliput di mana sih dan buat apa? Jadi kayaknya mereka itu gue ternyata juga tahu dari teman gue. Jadi mereka tuh kayak bikin biasalah kan. Lu berdua kan nggak pernah tampil. Salah satu itu ya. Lu nggak pernah tampil. Terus habis itu kayak mereka butuh konten. Terus habis itu jadi apa yang kita obrolin dari tentang lu pada dijadiin kayak yang konten Instagram digeser-geser gitulah. Oh, oke. Itu pun gue nggak ada kepikiran apa karena kan basically dulu gue cuman pengen bahwa melihat, makanya mungkin pakai kesempatan kayak gini juga sih gue jadi bisa ngobrol kayak podcast ini tuh gue berharap bahwa orang itu bisa bebas berpendapat. Karena gue sendiri itu awal mulanya ada keresahan gue adalah gini, kenapa orang yang berbeda, misalnya saya dari kita ngobrol juga ada point of view yang berbeda, kenapa orang berbeda itu selalu pasti dibilang salah, mostly. Atau enggak misalkan contoh kayak gue gak sependapat sama lo, terus abis itu gue merasa bahwa lo tuh musuh gue. Menurut gue adalah gini, pada saat kita berbeda, di saat itu mesti kita ngobrol, kita tahu pola pikir kita kemana, dan yang kita harus bisa mencoba terima. Bagus kan gue? Kenapa? Ya, gue ketawa, maaf, gue ketawa receh banget, tapi gue ketawa gara-gara lu ngomong pola pikir. Tapi benar iya kan? Pola pikir orang beda-beda. Kan gini, sekarang ada pola dan pola. Tapi itu yang gue awal berpikir bahwa setiap orang itu bebas berpendapat. Berpendapat pun gue bebas. Asalkan tadi kayak tadi bilang bahwa tidak merugikan orang lain, tidak menjatuhkan orang lain. Iya. Kuncinya kalau misalkan berpendapat itu, kalau kita judulnya berpendapat, yang beneran berpendapat ya, yang nggak ngerugiin orang lain dong kalau berpendapat. Nah itu dia, makanya kemarin pun juga kalau udah ngerugiin orang lain mah namanya judging dong berarti. Iya. Berpendapat kan sebenarnya adalah saran kan. Kalau orang bilang enggak juga. Kalau berpendapat lu bisa berpendapat diri lu sendiri, lu nggak perlu ngomongin ke orangnya. Ibaratnya kayak kalau menurut pendapat gue ya, ibaratnya gue nggak setuju sama A gitu. Itu kan pendapat lu. Kalau misalkan lu ngomong sama dia baru jadi saran. Tapi kan kalau lu nggak ngomong ya cuma pendapat lu doang. Lu cerita nih, gue dengerin. Kalau gue nggak setuju ya, gue dengerin. Tapi kalau pendapat gue nggak setuju ya gue nggak setuju. Pendapat yang lu, kalau gue tiba-tiba lu salah no, nah itu namanya judging. Bukan judging. Itu judging enggak saran. Belum tentu loh. Karena gini, setiap orang itu menurut gue gini. Let's say contoh kayak Bel lu salah, Note lu salah. Tapi pada saat dengan penyampaian yang tepat, menurut gue itu adalah membantu orang lain berkembang gak sih? Iya, betul. Menurut gue loh. Betul. Cuma masalahnya ya, zaman sekarang orang terlalu sensitif. Nah, itu menurut gue juga salah satu hal dimana kayak orang itu jauh amat sangat sensitif. Tapi orang sekarang sensitif banget. Sensitif banget. Iya, kenapa ya? Gue nggak setuju dikit atau apa, gue bilang judging. Ya. Padahal lu tahu bener atau salah itu based on judgment. Iya. Orang masuk penjara sama bebas, siapa yang nentuin? Judge. Yeah. So judging is normal. Iya. Kalau misalkan lu judging, tapi lu bilang ke dia nih, gini deh, lu ngomong sesuatu sama gua. Oke. Gua ngejudge apa yang lu bilang di dalam diri gua sendiri. Gua nggak ngomong ke lu, tapi gua ngejudge lu di dalam. Salah nggak gua? Enggak dong. Enggak. Iya kan?
Ini ngomongin takutnya ada orang yang salah ngerti. Kita ngomongin judging secara positif, which is ngasih saran, bukan maki. Nah, ini kalau judging orang yang netizen kan maki. Itu bukan judging juga, itu memaki doang. Iya, maki doang. Makanya ini maksudnya memperjelas, maksudnya judging itu bukan memaki. Gitu. Ini makanya yang tadi gue mau memperjelas sebenarnya ada lagi nih. Kata-kata judging di Indonesia itu ditranslate jadi kayak hal negatif. Yeah. Padahal kalau misalkan kita convert judging itu kan cuman sampai tahap menilai sebenarnya. Iya, menilai. Bukan berarti kita memberikan aspek-aspek yang negatif atau kita berpendapat juga negatif, kan nggak gitu sebenarnya. Benar. Sehingga akhirnya menurut gua lu menentukan pilihan kan based on judgment. Penilaian lu kan. Nah, itu dia makanya menurut gua pribadi ya, orang-orang Indonesia sendiri, gua nggak salahin juga sih. Satu, menurut gua pribadi kurang observe. Betul. Kurang observe. Lalu mereka berpendapat atau bertingkah laku hanya ngeliat dari orang bahwa ya mereka ngomong itu, gue ngomong itu. Orang-orang sekarang itu pengen cuman nggak ngomong ke orang Indonesia doang ya, maksudnya kayak in general orang-orang zaman sekarang itu rata-rata pengen cepet-cepet ngomong aja dulu. Iya. Ibaratnya sebelum ada orang lain yang ngomong dulu dah gitu. Tapi apakah? Iya kan? Kan? Lu nggak cross check faktanya dulu, tapi lu ngomong aja udah. Gue balik ke kayak diri gue sendiri aja sih. Kalau misalkan lu cerita sesuatu sama gue, berarti dengan lu cerita sesuatu sama gue, lu berpikir bahwa gue bisa nih cerita ke Abel. Iya. Dan dia tipe orang yang bisa mendengarkan. Gue dengerin. Gue setuju sama enggak kan nggak ngefek. Kecuali kalau misalkan gue bilang lu salah, lu gini. Nah itu kan baru lu nggak enak. Males kan. Kalau misalkan dia cerita ke gue, dia ngelakuin ini, tapi gue nggak setuju, tapi gue dengerin aja. Iya. Menurut gue salah atau enggak, bodo amat kan yang ngelakuin dia. Iya. Dia cuma perlu cerita. Iya, balik lagi ada pergeseran makna yang orang memaknai bahwa kata-kata judging atau judge itu menjadi suatu hal yang negatif. Iya. Padahal hanya sampai tahap bahwa kita menilai atau kita berpendapat sebenarnya. Bukan suatu hal yang kayak lu tuh harus berubah, harus ini. Kayak kita juga nggak sampai tahap kita mengkritisi kan sebenarnya. Enggak juga. Nggak sampai tahap mengkritisi. Enggak, dari tadi aja kita ngomongin kita nggak peduli orang mau ngomong apa. Orang mau ngapain kita nggak peduli. Kita mau kritik. Kalau mereka mau ngejudge kita orangnya arogan ya silahkan. Arogan. Sombong. Santai aja. Prima, arogan. Umur dia berapa? Tengil tuh bahasa anak muda kan. Tengil, songong. Nah tuh, nggak enak kan tadi. Tapi boleh nggak tengil? Tengil. Gue nggak tahu ya definisi tengil secara akurat tuh apa. Atau enggak, kita nggak usah pakai kata tengil. Kita pakai kata-kata yang jelas kita tuh sombong. Enggak. Kenapa? Gua malah, ya tapi ya mungkin didikan juga kali ya. Gua nggak. Kenapa? Nggak sombong nggak apa-apa. Mic-nya ya? Iya, mic lu. Ntar ya pemirsa. kita cari solusi dulu. Dia mic 2. Nggak, tapi menurut lu boleh nggak sombong? Sombong. Menurut lu? Boleh aja. Kalau lo, ayo coba. Sombong kan maksudnya beda ya. Maksudnya kayak sombong itu gimana? Kan ada mungkin ada skalanya kali ya sombong tuh. Sombong, songong. Ibaratnya kayak yang tadi kayak gue ulang perkataan gue tadi deh. Lu punya mobil bagus, walaupun emang lu niatnya pengen sharing untuk orang yang interestnya sama, tetap aja lu pasti ada kadar sombongnya. Jadi boleh nggak? Ya boleh. Atau lu ngasih tahu achievement lu gitu, udah sampai sini, gue udah bisa beli ini nih gitu. Sombong nggak? Enggak sih. Sombong nggak sombong, ibaratnya gini, sombongnya gini loh. Kalau misalkan sombong kayak, oke gue cuma nunjukin achievement gue, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lu nunjukin kayak, gue beli mobil nih mewah, lu gak bisa beli kan, miskin, itu anjing. Iya, kalau lu bilang kayak, gue udah sukses nih, bisa beli mobil mewah gitu kan, ya udah. Dengan kerja keras gue. Gitu. Dengan kerja keras gue. Itu nggak apa-apa lah. Cuma balik ke diri masing-masing aja. Gue bukan tipe. Gue kalau misalkan gue beli ini, gue udah achieve ini, gini-gini, gue tipe yang nggak perlu share. Iya. Karena kita berdua kayaknya kayak gitu. Iya. Bukan yang dari tipe yang kayak gitu. Karena menurut gue juga. Karena lu menghargai privasi atau lu nggak mau? Iya. Gue menghargai privasi, lebih ke itu sih. Paling kalau misalkan ada orang yang lihat Instagram gue
gue ngepost satu-satunya hal yang ibaratnya gue acknowledge achievement itu cuman lulus kuliah. Tapi itu kalau lu mau bilang sombong juga, selain dari gue itu hari yang sama juga ada ribuan orang bro yang lulus. Jadi gue nggak sombong. Gue sharing namanya. Iya. Kalau gue sombong, gue doang yang lulus. Gue bilang kayak, wah gue lulus gitu. Kayak lu goblok, bisa lulus kan? Gitu kan, sombong. Gue juga kayak gue lulus ya gitu. Ya gue lagi seneng nih gue lulus, udah gitu doang. Jadi menurut lu boleh? Sombong boleh, tapi jangan anjing. Ya boleh lah, cuma gue bukan yang mendukung. Iya. Gue mendingan kayak hal-hal yang kayak gitu mendingan lu simpen buat diri lu sendiri. Toh itu achievement lu kan, bukan achievement orang lain. Jadi lu simpen aja sendiri. Kalau ada orang yang nanya, baru lu jawab. Bel, lu sibuk apa sih sekarang? Lu boleh cerita. Oke. Bel, lu usaha apa? Baru lu jelasin. Oh, kalau sombong tuh nggak ditanya ngomong. Iya. Itu benar. Lego. Gue habis dapat 1 miliar nih kemarin. Udah mulai nyerempet nih. Gue habis main ini nih kemarin. Kayak Tapi kalau orang sharing boleh nggak? Misalnya saya contoh kayak ini gue habis kerja nih dapat sepeda Brompton gitu. ya know your time and place aja lah. Kalau misalkan lu nggak ngomong ini itu tiba-tiba lu sharingnya itu kan aneh jatuhnya. Tapi aneh sih. Kalau gue ngeliat itu lebih ke freak show sih. Kayaknya tuh aneh banget ya. Nggak, tapi kalau misalkan ceritanya nyambung dan siklusnya nyambung nggak ada masalah. Menurut lo? Ya enggak, ibaratnya kalau misalkan ada orang yang nanya kayak, lu lagi sibuk apa? Nih. Misalnya gini, lu jangan sebut brand. Lu jangan sebut brand. Lu jangan sebut brand, bro. Jangan sebut brand kan. Ini selaras. Ya. Ini tuh selaras loh. Ya. Ya kan? Ya kan? Ya. Cuman ngajak biasa aja. Ya. Terus habis itu ini. Nah, terus habis itu dipakai ini, tapi bilang enggak kepake. Bilangnya enggak demen. Jangan ngomong apa yang disebut dong. Loh. Kan siapa? Ya itu cacat. Maksudnya kayak nggak perlu gitu loh. Tapi kan masih Dan nggak peduli juga gue sebenarnya. Kalau ngomong kayak ibaratnya gini, lu seharusnya balas. Kalau lu ngomong nggak kepake atau lu nggak demen, tapi lu kirimin ke gua, lu kasih, jangan ngomong doang. Nggak kepake kan, kasih ke gua kalau lu mau foto. Kan gua foto doang, bilang. Boleh, orang lu nggak pakai, iya, nggak kepake. Oh ya udah pinjem dong. Iya. Nggak kepake kan jual buat gue. Tapi siklus ceritanya kan sama. Sehingga bagaimana orang bisa tahu membatasi bahwa oh ya gue sombong, lu sombong. Jadi ya, itu tadi kalau nggak punya benchmarknya. Lu nggak ditanya tapi lu ngasih tahu. Iya. Sombong. Tapi juga dia nge-share orang nggak nanya dia lulus, dia share lulus. Iya. Kan yang lulus sama dia banyak, bukan dia doang gitu loh. Makanya kan gue bilang tadi, kalau misalkan gue bilang kayak menyombongkan achievement, iya, tapi gue menjelaskan gak ada yang harus disombongin karena selain gue juga ribuan orang lulus. Berarti bisa dilihat bahwa sombong itu satu, lo ditanya atau enggak, dan bagaimana pencapaian itu tuh berapa orang yang nyampe di situ dong. Enggak Gue gak paham gue orangnya gak sombong sama sekali, jadi gue gak ngerti gini. Gue gak suka pamer, gue gak suka cerita apa yang tidak perlu diceritakan. Jadi gue gak ngerti lah ini omongan apa. Kita cukup private. Diem sombong gak menurut lo? Hah? Orang diem? Enggak. Gak mau ngomong sama orang? Enggak. Tapi kan banyak banget kayak, let's say misal contoh kayak gila. Gua. Lo itu orang. Contohnya gua. Banyak gak orang yang pertama kali mikir lo sombong? Banyak. Karena gue diem. Banyak. Karena kan emang lu dua punya karakter berbeda kan. Iya. Nah, makanya itu yang tadi gue bilang sombong itu jadi benchmarknya apa? Misalnya saya contoh kayak lu diem. Terus bisa lu bilang gila tuh orang sombong banget ya. Kok diem banget sih? Nggak mau diajak ngomong. Emang gue perlu nyapa lu. Emang kita lagi mau ngomongin apa? Emang kita lagi ospek. Nah, mau ngomongin ospek aja menurut gue nggak perlu lu sapa-sapa ngapain. Oke, sapa dong kakak kelas lu ki. Ngapain ini? Sebahan gue nyapa. Datang sekolah udah sebut bacot. Iya. Tapi pada saat makanya itu tadi lu berarti kan sombong itu kita juga punya hak dong untuk kita nggak mau ngomong, kita juga nggak mau berbagi. Bukan berarti suatu hal kita harus ngomong sama orang semuanya. Iya, kalau misalkan ada orang diem doang nih nggak mau ngomong sama orang belum tahu apa-apa tentang. Ibaratnya kalau lu belum ngomong, orang nggak tahu apa-apa dong tentang lu. Iya.
orang udah bilang, ih gila tuh orang sombong banget. Kalau tuh orang bisu gimana? Iya juga sih. Iya. Enggak, kasarnya gini aja. Kalau ini orang belum ngomong apa-apa, lu nggak tahu apa-apa tentang dia, masa dibilang sombong? Gue juga nggak yang kayak kalau misalkan ada yang nyapa gue diem doang, gue liatin. Itu namanya anjing. Kalau misalkan dia nyapa, bro gini-gini, ya udah gue ajak ngomong, bro gimana gini-gini. Tapi kalau misalkan let's say gue di gym atau gue di tempat mana, gue lewat, terus gue nggak nyapa nih salah satu orang yang dia beranggapan bahwa dia harus disapa. Padahal banyak kan orang yang kayak gitu. Oh iya. Oh dia nggak nyapa, dia tadi lewat tapi nggak nyapa. Iya. Ya kalau misalkan kayak gitu dibilang sombong ya berarti gue lumayan sombong, soalnya sering terjadi pada gue. Soalnya menurut gue kayak ya udah lu kalau mau ngobrol ya udah samperin ngobrol. Karena nggak perlu yang kayak semua orang kayak halo, hai. Karena menurut gue kalau misalkan lu nggak kenal tapi lu sapa terus lu aneh. Ngapain lu jalan? Kalau misalkan kayak gitu lu setiap kali jalan di mall semua orang yang lu lewatin sapa dong. Iya dong. Kalau emang dia kenal sama gue, dia mau ngobrol ya gue samperin dia atau dia samperin gue ya kita ngobrol. Iya. Cuma ya kalau misalkan tolak ukur sombong cuma gara-gara nggak nyapa ya berarti. Iya. Kalau misalkan lu lagi diajak ngobrol kayak gel gitu, terus gue misalkan kayak gak usah gel ya, bro, terus lu ngeliat tapi lu buang muka, itu bilang sombong. Belum tentu kalau orangnya tuli. Atau nggak denger. Makanya. Seorang diem sombong. Iya. Gue di gym nih, gue kenal banyak orang di gym. Tapi gue nge-gym, terus gue gak ngobrol sama siapa-siapa, gue gak angkat aja. Emang sombong? Nah makanya kan emang gue harus ngomong sama mereka kan? Gak harus. Nah berarti kan sebenarnya kita juga punya hak dong sebenarnya. Iya. Kita nggak punya tanggung jawab untuk bagaimana kita menyenangkan orang lain. Jadi, iya emang benar. Bukan yang harus seperti kayak kita harus bersikap ramah, bukan berarti kita harus yang kayak bersikap ramah itu nggak apa-apa dan bagus. Bersikap ramah harus. Bersikap ramah harus sama siapapun dimanapun. Cuma ya bukan berarti gue gimana ya? Iya kan makanya jadi gini loh, banyak orang misalnya gue tipe orang emang yang kalau ngobrol sama semua orang. Tapi sama. Tapi kan kita punya hak untuk memilih kita lebih deep sama siapa. Betul. Benar. Untuk kita nongkrong sama siapa, untuk kita ngabisin waktu sama kita punya hak untuk atas itu. Apa ya namanya kalau bentar. Iya dong. Karena kan entitled, bener nggak? Apa maksudnya? Entitled. Jadi kayak orang ngerasa dia entitled buat disapa. Dia entitled buat diajak ngomong. Tapi yang bikin dia ngerasa entitled apa maksudnya? Nggak ada. Soalnya bullshit entitled itu. Nggak ada orang yang entitled. Cuma dia ngerasa dia perlu disapa aja dengan orang itu. Nah itu dia makanya. Padahal kan bukan hak dia buat menentukan dia mau nyapa atau enggak. Nah that's it. Makanya orang jadi berpikir bahwa gini. Ada beberapa orang yang ingin bersikap ramah. Ada orang menganggap bahwa semua orang harus bersikap ramah seperti apa yang ada di kepala dia. Tapi sehingga akhirnya meng-copy paste sama orang lain. Orang itu harus kayak kita. Dan pada saat dia berbeda, langsung kayak gila ya sombong banget ya, kayak kita punya hak untuk ngomong, kita punya hak untuk gak nyapa sebenarnya. Iya. Bukan suatu hal yang harus gua memuasin lo apa yang lo pengen terus habis itu kita ngikutin gaya lo. Orang yang paling sering gue sapa malah sejujurnya cleaning service. Enggak, ini enggak ngomongin apa-apa, cuma maksudnya dia paling sering gue sapa karena kalau misalkan dia lagi bersih-bersih gue lagi mas permisi ya mas gitu. Gue sapa. Kalau orang gue kenal kali gue sapa. Gue based on keramahannya aja. Kalau dia ramah dia sapa gue ya gue sapa dia. Cuma kalau misalkan dia udah liatin gue udah liatin dia, tapi dia berharap gue sapa dia. Tapi lu kenal atau enggak? Kenal. Cuma kalau udah lihat, emang kalau misalkan udah lihat-lihatan gini dari harus aneh kalau aneh kalau enggak. Cuma kalau misalkan aneh, nih gue lagi misalkan di sini, terus lo tahu tuh ada orang yang gue lihat dia datang, tapi kita belum lihat-lihatan, tapi gue tahu dia datang. Terus dia lewat aja. Kita nggak punya tanggung jawab untuk. Terus gue kesel, gue nggak disapa. Lu kenapa? Malah menurut gue kalau misalkan ada orang effort banget nih, misalkan kayak orang lewat nih gue kenal, tapi gue nggak lihat gitu ya. Kalau orang lewat, gue temen gue, tapi gue nggak lihat dia lewat dari jauh nih. Dia malah kayak gue belum nyapa. Dia jalan dari tempat dia nyamperin gue, cuma kayak halo, gue bilang kayak lu aneh kan. Lu udah lewat, momentumnya udah tes, bro. Gak usah lu salah gue udah lewat gitu. Gue juga nggak harap lu sapa gitu.
Biasa aja orang gue gak lihat. Makanya orang pun juga terlalu ramah jadi aneh kan? Iya iyalah. Serba salah. Sebenarnya bukan serba salah, balik lagi kata dia pada saat momentumnya hilang, terus habis lu memaksakan supaya lu kelihatan ramah itu jadi aneh, over. Benar. Jadi Lu kalau nggak mau nyapa ya udah nggak usah nyapa. kalaupun emang tadi nggak kelihatan ya udah bukan berarti kita langsung berpikir bahwa tadi lu sombong atau gimana, enggak juga sebenarnya. Iya. Nggak jadi. Itu gitu. juga kalau lewat lagi lu bisa sapa lagi kan. Iya, nggak perlu. Bayangin dah, coba. Nggak, tapi nggak. Lu ngomong gini emang karena lu pernah kejadian kayak gitu. Apa? Gua nggak disapa. Orangnya Ya. balik nyapa lu lagi. Pernah nggak? Gue nggak Kayak- pernah sih. Enggak sih. Makanya gue bilang, makanya itu nggak pernah. Jadi normal. Kalau pernah aneh berarti kan benar. Iya benar. Nggak pernah. Itu tidak normal. Udah dari nyapa, terus habis itu kadang-kadang juga kayak basa-basi untuk menjadi deket, tapi itu terus diulang juga kayaknya juga nggak enak juga. Lu ketawa, iya kan? Iya. Suatu Ya. suatu hal orang pada saya ingin menjadi yang ramah, tapi menggunakan pattern yang sama terus, jadinya aslinya jadi basi. Iya kayak lu lupa ingatan. Ya, Kemarin karena kita kan baru kan- ngobrol. Kita tuh nggak enakan. Betul. Nah, Ngeliat di- orang yang kita kenal nggak disapa tuh nggak enak hati gitu loh. Iya sih. Kan orang kita gitu kan. Nah, Jadinya tradisi nggak enakannya itu, Iya. tradisi nggak enakan itu jadi membuat kita jadi kayak, oh kalau Tapi asli itu bener sih. Cewek gua itu tipe orang dulu pas pertama kali jadi sama gua, dia tipe orang yang nggak enakan banget bilang enggak. iya, ada tuh orangnya Dia gitu. udah kerja seharian, dia capek, diajak pergi, dia capek loh, dia mau pulang, udah stres, ngantor segala macem, tiba-tiba diajak sama temannya buat nongkrong. Dia sebenarnya nggak mau, cuma gara-gara dia nggak enak, dia bilang iya, oke. Nah, itu Nah, gue terus bilang ke dia, iya. hidup lu bakal lebih tenang, bakal lebih enak lu kalau bilang- misalkan lu bisa bilang no. Asli, lu bilang enggak. Kita nggak ngomongin tradisi itu jelek ya. Maksudnya tradisinya, Menurut gua tradisi- tradisinya malah itu paling bagus. Ibaratnya tradisi Iya. tradisi kesopanan Indonesia dibanding negara-negara lain yang gua tahu kita paling sopan memang. Yes. Tapi pembawaannya itu yang harus tepat. Yes, tepat. Karena makanya tadi kenapa gue sempat bahas yang sombong segala macam. Banyak orang bisa, jadi akhirnya orang nggak bisa ngomong enggak. Orang nggak enakan. Orang yang takut menyakiti perasaan orang lain. Sehingga akhirnya dia sendiri juga nggak nyaman. Dan orang itu, jadi menurut gue ya, kita menjadi kamuflas bahwa misalnya saya contoh kayak, oh ini orang asik diajak nongkrong, oh ini orang baik. Padahal sebenarnya kita pun juga nggak nyaman sama orang tersebut. Benar. Karena cuman nggak enakan, akhirnya kita membohongi orang tersebut. Menurut gue ya. Iya. Kayak kalau gue lagi males atau gue lagi capek atau gue lagi pengen di rumah diajak nongkrong. Bel sini yuk gini nongkrong makan-makan. Enggak deh, gue lagi capek. Iya. Tapi Enggak ada salahnya kan? nggak, makanya gue main sama lo. Gue tahu bahwa lu tipe orang yang pada saat lu ingin ngomong apa ya lu omongin, Betul. ya kan? Nah, menurut gue itu suatu hal malah menurut gue akan lebih enak tanpa adanya basa-basi menyenangkan orang lain. Jadi pada saat emang lu nggak suka atau pada saat emang lu nggak nyaman, lu akan ngomong nggak nyaman. Dibanding lu membuat merasa bahwa orang itu merasa nyaman dan merasa kayak, oh ya nggak ada harus berubah dari hidup gue. Karena itu nggak enak. Iya, nggak enak. Yes. Padahal kitanya sendiri yang nggak enjoy. Iya. Kita Untuk nih- nolak tuh nggak enak. Kalau nolak, ntar gue dibilang sombong. Betul. Itu Kalau dia. gue nggak nyapa, ntar gue dikira sombong kayak gitu kan. Makanya ada tadi lewat balik lagi kan, jadi karena itu nggak enak gitu loh. Iya, nggak enaknya malah jadi aneh. Itu dia, makanya itu nggak enakan itu yang harus menurut gua harus tahu tepat waktunya juga dan bagaimana lu bukan ngomongin orang ya, tapi memberikan label sama